balik lagi nih sama Angel di channel YouTube Autofam TV. Kali ini Angel mau nge-review salah satu stok MPV yang ada di Autofam. Ini ada Toyota Alphard 2.5G tahun 2015. Untuk harganya pun sekitar 600 jutaan aja. Nah, sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip video sampai habis ya. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Say all the words out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. Dancing on the moon. Dancing on the moon. Oke, ini dia ya mobilnya, Toyota Alphard 2.5G tahun 2015. Untuk kuncinya dia udah model kayak gini ya. Ini untuk sliding door-nya udah keyless juga. Kita langsung bahas aja dari bagian depannya. Untuk Toyota Alphard 2015 ini dia udah yang model yang agak baru gitu ya. Jadi kalian bisa lihat nih bagian depannya itu grillnya udah besar. Grill bagian tengahnya ini dia nyambung ya dari diskrom di kap mesin sama di grill tengahnya nih. Untuk lampunya udah pakai LED projector headlamp ya. Ada proyektornya di bagian tengah. Di bagian bawah juga ada fog lamp-nya. Nih, ada fog lamp-nya. Corner sensor juga ada. Kalian bisa lihat itu titiknya. Karena Alphard ini juga udah 360 derajat ya kameranya. Jadi di bagian depan nih ada kamera depan ini di bagian sini. Untuk grill sih sebenarnya ini udah termasuk besar, cuman kalau dibandingkan dengan model yang paling baru sekarang itu grillnya lebih banyak lagi ya. Lihat aksen diskroomnya sampai bagian bawah situ. Untuk grill clearance mobil ini sih agak pendek ya. Tapi untuk tampilan depannya ini benar-benar kelihatan banget kalau ini tuh mobil mewah banget gitu. Sekarang kita coba cek ke bagian mesinnya aja kali ya. Oke, kita next ke bagian mesinnya ya. Untuk kap mesin dari Alphard itu dia kecil ya, karena mesinnya agak di dalam. Terus kalian bisa lihat juga kan untuk kaca depannya itu dia panjang banget, lebar banget. Untuk mesinnya sendiri ini di 2500 cc ya, karena ini tipe G. 4 silinder, untuk daya maksimumnya di 180 PS itu 6000 rpm dan torsi maksimumnya di 23,9 kgm itu 4100 rpm. Untuk bagian atas ini udah dilengkapi sama peredam juga. Karena ini kap mesinnya kecil, jadi ininya juga nggak berat gitu ya. Ini untuk penahannya dia nggak hidrolik. Untuk kondisi mesin, walaupun ini mobil 2015, tapi kondisinya masih bagus banget. Nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas tabrak. Dan kalian bisa langsung aja cek mobil ini general check up ke Toyota. Bagian depan udah, bagian mesin udah. Kita langsung bahas bagian sampingnya aja yuk. You'll be dancing on the moon. I bet my life you'll be. Oke, next ke bagian sampingnya ya. Untuk Toyota Alphard ini, mobil ini tuh super panjang ya. Jadi selain lebar, mobil ini tuh panjang juga. Karena mobil ini tuh emang luas banget ya untuk interiornya. Untuk tampilan sampingnya ini juga kalian bisa lihat ya, ini tuh aerodinamis banget. Dari tampilan lekukan-lekukannya ini tuh juga cantik banget, bikin mobil ini tuh kayak makin kelihatan kelas elegannya gitu ya. Untuk bagian samping ini dari spionnya dulu dia udah retract ya, udah elektrik. Di bagian bawahnya juga udah dilengkapi sama lampu sen. Ini sennya ada di bagian bawah sini.
nggak hilang aksen-aksen niskrumnya, jadi tetap banyak aksen niskrumnya gitu ya. Kalian bisa lihat nih di bagian pintu, di bagian bawah nih, ini ada tarikan niskrumnya. Nah tuh cukup besar juga ya. Di bagian belakangnya juga ada, tuh cukup banyak sih ya. Untuk handle pintu juga dia pakai aksen niskrum, udah smart entry juga. Untuk pintu belakangnya dia udah electric sliding door ya, bisa buka dari kunci juga. Untuk bannya sendiri ini kita bisa lihat ya, ini ukurannya di 235/50, untuk ringnya di ring 18 ya. Untuk tangki bensin juga ada di sebelah kiri. Sekarang kita langsung next aja ke bagian belakangnya. Oke, untuk bagian belakangnya, untuk Toyota Alphard ini dia udah berubah banget nggak sih bentuknya? Di bagian belakang ini lebih kayak kotak gitu ya. Tapi untuk desain lampunya ini tetap ada kesan elegannya gitu. Terus di bagian tengahnya tuh ini listrumnya besar banget ya. Di bagian tengah ada emblem Toyotanya, di bagian kiri ada emblem Alphard, dan di bagian kanan itu ada emblem tipe G-nya. Untuk bagian atas ini ada spoiler, terus udah dilengkapin sama high mount stop lamp juga. Untuk wiper belakang dia ada di bagian atas ini, jadi ngumpet ya. Kalian bisa lihat di bagian atas itu. Karena kameranya juga udah 360 derajat, jadi ini juga ada ya di bagian belakangnya. Bagian bawah sini nih di dekat handle pintu bagasi. Kalau tadi kan di bagian depannya ada di bagian bawah grill, terus di bagian sampingnya tuh ada di bagian bawah spion. Kalau yang di belakang ada di bagian bawah dekat handle pintu bagasi. Untuk sensor juga udah lengkap nih, ada 4 titik sensor ya untuk belakangnya. Lampu reflektor ada mungil di bagian bawah situ. Nah, sekarang kita coba buka bagasinya ya. Untuk bagasi dia udah elektrik, jadi kita tinggal pencet aja untuk ini, kita hold aja sekali, ntar dia udah otomatis kebuka sendiri. Nah, ini dia bagasi Alphard. Karena ini kursi bagian ketiganya nggak dilipat, jadi bagasinya tuh space-nya cuma segini doang nih. Tapi kalau misalnya ini dilipat, ini tuh bagasinya bakalan luas banget, bahkan stick golf aja yang panjang banget itu bisa masuk ke dalam. Koper-koper besar juga masuk. Tapi di bagian bawah ini dia ada tempat penyimpanannya lagi. Kalian bisa lihat di bagian bawah sini. Jadi cukup banyak juga ya penyimpanannya. Untuk bagian kanan ini ada ban serep. Ada di bagian bawah sini ya. Untuk bagian belakang mungkin kayak gitu sih. Untuk pintunya juga dia udah power back door. Kita tutupnya tinggal sekali aja, ada di bagian sini, sorry. Dia udah otomatis. Jadi gimana? Kalian kan udah ngeliat eksteriornya nih ya, masih mulus, terus juga modelnya udah elegan banget kan. Sekarang kita coba kepoin aja bagian interiornya yuk. Oke, sekarang Angela duduk di bagian interiornya. Untuk interior Alphard ini nggak perlu diraguin lagi ya, karena interiornya itu benar-benar super mewah, super nyaman banget. Kita bisa lihat dari bagian kursinya dulu. Ini kursinya tuh udah leather seat semua ya. Udah electric memory seat juga. Untuk elektriknya ada di bagian bawah, ya. Ini untuk elektriknya. Untuk memorinya ada di bagian kanan, nih, bagian door trim ya. Untuk kursinya dia warnanya tuh ini ya, rada beige gitu. Tapi ini emang nyaman banget sih ya kalau duduk di Alphard ini. Untuk bagian door trim ini juga udah soft touch. Ada aksen wooden panelnya sedikit di bagian pintu. Ini kalian bisa lihat ya, ini ada wooden panel, terus ada aksen silverannya juga. Untuk armrestnya juga dia udah soft touch. Untuk pengaturan kaca, ini 4 kaca ini semuanya udah auto. Ini lengkap dengan window lock, terus ada central locknya juga. Sama untuk pengaturan dari spion ya, karena spionnya udah retract, udah elektrik juga ya. Di bagian bawah ini ada door pocket kecil sama cup holder, dilengkapin sama speaker juga. Untuk bagian kanan ini ada lagi-lagi ada cup holdernya lagi di bagian kanan sini, tapi emang nggak terlalu besar. Tombol start stop engine ada di bagian kanan. Ini juga untuk nyalain dan matiin power door off-nya itu ada di bagian sini ya, power back door-nya. Kalau kalian buka, ini ada penyimpanan kecil, laci kecil gitu. Ini cocok banget buat naruh koin-koin biar nggak berantakan ya, nggak serakan kemana-mana gitu. Di bagian bawahnya lagi ini ada tuas buat buka tangki bensin sama kap mesin. Tangki bensin tadi di sebelah kiri ya.
Kita next ke bagian setirnya dulu. Oke, kita lanjut ke bagian setirnya. Untuk setir ini juga udah dilapisin kulit. Di bagian atas sama di bagian bawahnya ini ada accent wooden panelnya lagi. Di bagian kiri ini untuk pengaturan volume. Terus ini ada untuk modenya. Modenya tuh kalian bisa atur ya. Kalian mau dengerin radio atau mau dengerin bluetooth kayak gitu tuh bisa. Jadi kita kecilin dulu ya suaranya biar gak bentrok. Kalau yang di bagian atas ini untuk kalian lihat ininya nih, sama ID-nya. Kalian bisa atur semua di sini. Ini kalian bisa atur ya information-nya. Terus ini kenapa ada modul yang nyala gitu, ini karena pintunya belum ditutup kayak gitu sih. Untuk pengaturan setirnya sendiri ada di bagian bawah sini. Ini udah tilt dan teleskopik ya. Untuk pengaturan kecepatannya ada di bagian kanan bawah untuk limitnya. Di bagian kiri ini untuk pengaturan wiper dan di bagian kanan ini untuk pengaturan lampunya. Untuk lampunya dia juga udah auto. Untuk tampilan speedometer standar sih ya, untuk kilometer sih udah 98.000, tapi ini asli kilometer ya, bukan miles. Kalian bisa atur juga untuk brightness-nya ada di bagian kiri. Kalau misalnya kalian merasa terlalu silau, kalian bisa turunin aja untuk pencahayaannya. Kalian bisa atur di bagian sini. Untuk odo tripnya juga kalian bisa pencet aja di sini ya, mau kalian lihat odometer atau mau pakai trip atau kayak gimana. Untuk dashboard ini, dashboardnya juga panjang banget, super panjang sampai sana. Bahkan kayak susah banget gitu ngeraihnya ya. Kalau misalnya naik Alphard mungkin lebih enak kita disupirin kali ya. Karena kalau nyetir sendiri kayak gede banget gitu sih. Untuk bagian head unit tengahnya, ini kalian bisa lihat layarnya ini cukup besar ya. Udah touchscreen dan modenya juga udah cukup banyak ya. Udah cukup lengkap juga ini. Untuk Bluetooth bisa, USB bisa, radio bisa, navigasi bisa. Kalian bisa atur semua aja dari sini. Ini untuk micro SD-nya ada di bagian sini ya, di bagian kiri. Tuh, untuk SD kalian bisa colok juga. Ini ada aksen silverannya gitu ya di bagian pinggirnya. Bagian tengah ada lagi, kecilnya lagi. Di bagian kanan ini ada tombol untuk lampu hazard. Ini dia pakai aksen black glossy gitu ya, jadi kan bisa ngeliat nih. Jadi kesan elegannya nggak di luar aja, tapi di bagian dalamnya juga. Untuk pengaturan AC-nya dia udah model screen gitu, udah auto juga ya. Kalian tinggal pencet aja. Kalau misalnya fan-nya merasa kegedean, kalian bisa kecilin. Ini untuk mode posisinya di mana ya, mau di front atau mau di depan atau di bagian bawah kayak gitu. Bagian bawahnya lagi, ya ini bener-bener ada aksen wooden panel itu yang bikin kelihatan mewah dan elegan ya. Di persnelingnya juga ada aksen wooden panelnya. Untuk transmisi ini automatic ya. Ini udah electric parking brake juga. Ini bisa eco mode juga. Ini kalau kalian buka, ini ada ruang penyimpanan kecil lagi. Mungkin buat taruh kunci aja ini biar nggak hilang. Di bagian bawahnya lagi ini ada 2 cup holder ya. Ini ada cup holder. Terus untuk konsol tengahnya ini juga dia udah soft touch. Kalau kalian buka tuh luas banget, gede banget. Ada power outletnya juga 12 volt di sini. Dan ini bisa buka dari kanan maupun dari kiri ya. Kanan kiri oke. Nah, kalian bisa buka aja dari mana aja. Untuk bagian atasnya, nah ini bagian atasnya itu yang pertama ada tempat kacamata, terus lampunya. Ini untuk lampunya. Tapi karena ini masih siang jadi nggak kelihatan ya. Jika next, kalau yang tombol-tombol yang di atas ini, yang pertama ini tuh untuk buka pintunya ya. Jadi untuk electric door-nya kalian bisa atur aja dari sini. Untuk bagian tengah ini buat kalian buka bagasi. Terus untuk tombol yang ini untuk buka sunroof bagian belakang ya. Ini kalian bisa buka juga dari bagian depan. Kalau yang di atas ini dia masih manual ya bukanya. Dan itu cuman bukanya segini doang nih. Jadi mungkin buat sirkulasi udara aja gitu ya, biar misalnya mobilnya pengap atau gimana bisa sesekali dibuka. Ini juga masih manual tutupnya. Tapi ini kalau malam-malam enak ya, kayak kalian tuh bisa cahaya bulan tuh masuk ke dalam gitu. Untuk bagian depan mungkin cukup. Sekarang kita langsung next ke bagian belakangnya aja yuk. Oke, sekarang kita masuk nih ya ke bagian penumpang.
Nah ini pas kalian masuk, ini tuh ada footstep bagian bawahnya, jadi ini mempermudah kalian buat masuk juga. Atau ada pegangannya juga nih di bagian pintunya. Jadi kalian bisa lihat ini ya. Untuk nutup dia udah elektrik juga ya, bisa ditutupin dari depan, mau nutup sendiri juga bisa. Untuk kabin bagian belakang ini tuh bener-bener luas banget ya. Kalian bisa ngeliat nih dari legroomnya dulu. Tuh, ini bener-bener luas banget dan ini tuh super nyaman ya. Karena kursi bagian belakangnya tuh udah pilot seat. Untuk pilot seatnya ini ada di bagian sini aturannya, di bagian senderan ininya, tangannya. Tuh. Kalian bisa naikin ininya, jadi kalian nggak pegel gitu. Apalagi kalau perjalanan jauh kan, ini benar-benar enak banget. Terus di bagian headrestnya, ini juga ada penyangganya gitu. Jadi kalian tidur kan biasa kan kalau tidur di mobil tuh kayak langsung turun-turun gitu kan. Dan itu ketahan gitu. Nah, jadi kalian tidurnya jadi lebih nyaman juga. Untuk perjalanan jauh juga enak banget. Untuk bagian belakang ini ada pocket belakangnya, ini ada lengkap pegangannya juga ya dari kursi depan. Untuk bagian dari remnya sendiri ini hampir sama sih ya sebenarnya. Di bagian bawah ada speakernya, ada cup holdernya lagi. Ada speaker di bagian sini, cuman di sini di bagian belakang tuh ada kayak tray-nya ya. Kalian bisa angkat terus bisa dipasang. Ini juga ada tirainya, jadi kalau misalnya nggak mau dilihat orang dari luar, biar privasinya juga makin terjaga ya, ini kalian bisa tutup aja kayak gini nih jadinya, biar nggak silau juga kan ya dari luar. Untuk kaca juga udah auto. Di bagian tengah ini ada meja kecil gitu, ada cup holdernya juga. Ini juga ada cup holdernya sih, jadi ini cukup banyak sih ya cup holdernya. Ini kalau misalnya mau lewat orang belakang, ini kalian bisa lipat aja. Tuh, ini bisa dilipat juga. Untuk bagian tengahnya, di sini ada ruang penyimpanan kecil gitu. Ya ada remote-nya buat naruh remote. Terus di bagian bawahnya ini ada colokan USB lagi ya. Untuk bagian atasnya, nah ini ada TV-nya di bagian belakang. Bener-bener dimanjain banget deh pokoknya kalau naik mobil ini ya. Terus yang menariknya lagi, di bagian belakang ini sunroof-nya bener-bener besar ya. Di bagian belakang juga kalian bisa buka sunroof-nya sendiri. Ini kita buka ya, kita coba buka nih. Tuh. Ini sunroof-nya bener-bener gede banget ya. Kita coba tutup dulu ya. Ini dia udah auto, tapi untuk penutup yang ininya masih manual ya. Kita masih tutup manual. Yang disukain lagi, Alphard itu punya ambient light yang cukup banyak warnanya. Kita coba lihat ya warnanya nih. Ini ada pink muda, terus ada hijau juga, hijau muda. Ini banyak banget, ada biru, ungu. Kan ini pokoknya banyak banget, ada kali ya 17 warna. Untuk brightness-nya juga bisa diatur. Tuh kalian bisa lihat kan. Ini untuk pencahayaannya kalian bisa atur semuanya. Ini mau terang, mau rada redup, atau mau kayak gimana, ini bisa kalian atur sendiri. AC belakang juga kalian bisa atur sendiri nih di bagian sini. Ini untuk temperatur, AC belakang juga ada auto. Untuk AC dia ada di bagian samping ya. Ini lampu bacanya juga ada di bagian samping. Untuk bagian tengah mungkin cukup. Kita coba yuk duduk di bagian belakang. Oke, Angel duduk di bagian ketiga ya. Ini baris terakhir di paling belakang. Untuk baris belakang ini sebenarnya bisa duduk 3 orang ya. Ini bisa duduk 3 orang, tapi kalau misalnya mau duduk berdua aja, ini bisa diturunin jadi kayak duduknya lebih enak gitu. Dan kalian harus tahu duduk di belakang ini nggak ada sempit-sempitnya sama sekali. Padahal kursi bagian tengahnya ini kan rada mundur ya, tapi untuk legroomnya ini masih luas banget tuh. Untuk headroomnya pun masih 1 jengkal nih ya. Kalian nggak perlu khawatir bakalan ini kepentok gitu. Di bagian kanan dan kiri ini ada lengkap cup holdernya. Terus di sini juga ada accent wooden panelnya lagi. Ada tirainya juga sama tray-nya, ini lengkap ya. AC-nya juga lengkap, jadi kalian nggak perlu khawatir bakalan kepanasan. Di bagian belakang ini bener-bener luas banget sih ya. Untuk kabin Alphard ini bener-bener luas banget, kursinya juga super nyaman. Jadi gimana nih guys, buat kalian yang lagi cari mobil keluarga super nyaman, super mewah,
ini aja nih, pilih aja Alphard ini dengan harga 600 jutaan kalian udah bisa dapat Alphard 2015 tipe 2.5 gitu. Untuk pajak per tahunnya ini sekitar 16-17 juta ya. Dan kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung aja hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Atau yang pengen cek katalog lain, kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net, atau bisa juga follow Instagram Angel @angel_autofam. Yang terakhir, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya.